Dengar-dengar kamu belum pernah punya pengalaman pacaran ya? Kamu zodiak apa? Apakah ini akan memengaruhi kerja sama kita? Sebenarnya, aku cuma ingin mencari seseorang yang punya ikatan batin denganku. Prinsipku adalah kebebasan dan keterbukaan. Jika kebutuhanku terpenuhi, aku pasti akan menjaring lebih banyak kerjasama. Kita berdua bisa dapat keuntungan, kenapa tidak? Semangat, maju, inovatif, berjuang. Innovative ITU maksudnya APA? Berani buang yang lama, sambut yang baru. Suka yang baru, benci yang lama dong. Kita berdua. Bebas. Terima kasih atas kejujuranmu. Pujian. Ini bukan pujian. Kamu baik-baik saja? Kamu jangan mendekat, kayaknya nilai kita tidak cocok. Lebih baik kita tidak bertemu lagi. Klien macam apa yang kamu cari hari ini? Mereka yang bermasalah atau kamu? Ini semua adalah cara bersosialisasi unik pengusaha muda modern. Kamu juga harus ubah cara negosiasimu. Mana ada yang langsung bahas kerjaan. Izinkan aku memperkenalkan, ini Wen Peiyan, Presiden Direktur Grup Sihai kami. Tamu dari jauh Yue Cheng, ibunya adalah Pendiary EPO. Halo. Halo Wen Peiyan, menurutku, kamu lebih tampan dari fotonya. Dan ototmu juga terlihat kuat, kamu olahraga? Sepertinya ada polisi yang pasang tilang di luar. Aku harus urus dulu. Pak polisi. Aku sudah sampai. Kamu di mana? Target muncul. Aku punya pertanyaan. Bicaralah. Kalau kamu traveling, suka kemana? Aku sih, lebih suka ke Australia, pantai emasnya. Sangat indah, banyak orang tidak pakai baju loh. Hanya orang yang percaya diri dengan tubuhnya yang pergi ke pantai itu. Menurutku, kamu sangat cocok. Dia sedang kencan. Tidak, kita ini pasangan palsu, kok jadi serius? Sadarlah kamu. Apa yang terjadi? Oh begitu, ternyata mengajakku untuk berakting. Halo, maaf aku terlambat. Siapa nona cantik ini? Kenapa kamu di sini? Aku sengaja datang untuk menemuimu. Kamu siapa? Aku pacarnya. Sedang berbicara dengan klien, hati-hati. Klien? Siapa kliennya? Bukannya kamu datang untuk membicarakan kerja sama brand? Aku datang untuk kencan buta. Kenapa siaran ini ada musiknya? Untuk meningkatkan efek acara, aku sengaja menambahkan musik ke siaran. Kencan buta? Berani-beraninya kau diam-diam kencan buta dengan perempuan lain di sini. Hai. Lalu aku dianggap apa? Brengsek. Kasihan Tuan Muda, 3 detik. Alur ceritanya sangat dramatis. Sama sekali tidak seperti akting, beraninya. Tepokannya bagus, memang ganteng. Saudari, aku bilang, aku tidak akan menjadi pihak ketiga. Bicaralah. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Kamu datang, aku. Bukannya kamu yang memanggilku ke sini? Kapan aku memanggilmu? Sebaiknya kamu berhati-hati, banyak orang yang melihat. Tidak bisa dihindari. Mungkinkah? Aku sama sekali tidak tahu. Hari ini kamu akan kencan buta dengan perempuan lain di sini.
Bahkan memakai baju yang sama saat pertama kali bertemu denganku. Aku tidak tahu. Kalau begitu, kamu harus merenungkan. Mengapa semua ini terjadi hari ini? Aku sangat marah. Akibatnya akan serius. Aku pergi. Oh Ulu. Kamu jelaskan, apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Aku hanya mengatur beberapa tamu penting untuk perusahaan. Tamu penting? Aku kasih kesempatan sekali lagi. Bicaralah dengan jujur. Ini diatur oleh direktur. Aku melayani dua majikan. Tolong jangan kianati aku. Kalau kamu masih mengatur kencan buta untukku, besok kamu harus pergi ke siaran langsung. Berteriak, goyang kepala, dan berdansa. Catatan rapat hari ini. Kirim email malam ini. Aku akan melakukan apa saja. Asalkan jangan mengkhianatiku. Oh Ulu sudah memberitahuku. Bukannya sudah janji tidak akan mengkhianatiku? Ayah, kalau kau tidak percaya padaku, lebih baik kita berhadapan langsung. Kenapa harus main belakang seperti ini? Aku minta maaf atas kelakuanku yang gegabah sebelumnya. Oulu yang mengajukan diri. Membantumu membuktikan, dia tidak salah. Kapan aku mengajukan diri? Berarti salahku dong. Kamu juga tidak salah, salahnya adalah ketahuan olehmu. Kalau tidak, ini akan menjadi rencana yang sempurna. Sudah. Besok adalah hari yang baik. Aku dan ayahmu ingin bertemu dengan calon menantu ini. Ajak dia datang makan malam, ya? Apa? Makan malam keluarga? Aku tidak mau pergi. Apa? Makan malam keluarga? Aku tidak mau pergi. Kay Aksayan, ayahmu bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Ayahku? Masih seperti biasa. Aku ingat, terakhir kali bertemu denganmu. Kamu masih SMP kan? Benar-benar berubah drastis ya, dengar dari Peyan. Kalian berdua rupanya akur ya. Anak ini, tidak menyakitimu kan? Tidak, kami berdua saling menghormati. Jujur saja, sejak dia lahir, aku jarang mengurusnya, juga jarang mengurus rumah tangga. Sayang, susu ini tidak bisa kamu minum. Susu ini mengandung gluten, bukankah kamu alergi gluten? Yang ini untukku. Kamu minum yang ini. Peyan ulang tahun minggu depan, kalian. Ada rencana apa? Paman, apakah Anda salah ingat? Peyan masih 2 bulan lagi baru ulang tahun. Aku sudah diam-diam mempersiapkannya. Sebenarnya aku ingin memberimu kejutan kecil. Kalian berdua lulusan sekolah yang sama kan? Tapi, saat kuliah aku sempat belajar di Italia selama 2 tahun. Keluarga kami bisnis pakaian, jadi pergi ke sana. Belajar desain pakaian. Desain pakaian. Desainer pakaian favoritmu siapa? Rei Kawakubo. Aku suka konsep berpakaian revolusioner yang dia usung. Konsep baru yang revolusioner dalam berpakaian. Bagus, bagus. Pian. Kalian berdua, jaga hubungan baik ya.
Gimana penampilanku hari ini? Layak nggak buat naik gaji? Kapan kamu bisa bahasa Italia? Dulu aku suka nonton film Italia. Seperti Fellini, Antonioni. Film-film klasik asli itu nggak ada yang kulewatkan. Nggak sengaja. Kebetulan banget hari ini berguna. Kencan hari ini. Bisa kubayar 3 kali lipat. Nggak usah 3 kali, bantu aku sedikit aja. Bilang aja. Aku bantu semuanya. Pengen. Pinjam tubuhmu sebentar. Maksudnya apa? Mau nikah sama aku? Kamu nggak serius banget sih. Nikah sama aku. Kamu jelas-jelas nggak suka. Siapa yang lamaran taruh cincin di muka orang? Coba cara lain. Mau nikah sama aku nggak? Ini lumayan menarik. Ingat perasaan ini. Pertahankan. Ini iklan merek besar pertamaku. Awalnya, aku mau keluarin banyak uang buat cari model. Terus aku mikir. Ada cowok ganteng di depan mata. Ngapain cari model lagi? Bodoh banget aku. Aku nggak bisa. Wajahku nggak boleh kelihatan. Bukan wajah. Ini hutangmu. Oke. Paling lama 1 jam. 2 jam, sepakat. Aku mandi dulu. Lama banget sih. Aku buru-buru nih. Sebentar, sebentar. Lihat apa? Duduk aja di sini, di kursi ini. Katanya buru-buru. Tunggu, aku akan beri pencahayaan yang lebih keren. Oke. Ini menarik, boleh. Ayo, pakai cincin ini dulu. Begini dulu. Bagus di sini, ya. Nah, seperti ini. Ayo, siap. 3. Satu lagi, kamu. Begini, ya. Pegang di sini. Lalu aku peluk di sini. Bagus di sini, ini. Coba lihat. Cantik. Kita foto lagi yang berdiri. Ayo berdiri. Letakkan di bahuku. Begini, ayo. Jangan bergerak, aku lihat komposisinya. Boleh. Sangat cantik. Lihat aku. Lihat mataku. Bayangkan, aku di depanmu adalah laporan keuangan perusahaanmu. Untung atau rugi? Untung. Coba yang rugi, maksudku, rugi sampai tidak bisa diselamatkan lagi.
Ekspresimu kok sama saja? Untung atau rugi, bagimu sama saja. Tidak ada bedanya. Kalau begitu, lihat aku. Bayangkan aku sebagai apa? Yang bisa membuat matamu penuh dengan cinta. Ini menarik. Aku lihat dulu. Lumayan bagus. Baju kamu, lepas dan pinjamkan padaku. Aku pakai apa? Kamu nutupin rapat-rapat. Apa gunanya aku suruh lepas baju? Badan yang bagus seperti ini harus ditunjukkan. Sangat seksi. Samar-samar, begini dulu, foto 1. Ayo, siap, 3. Kepalanya menghadap ke aku. Ya. Lalu, bisa juga begini. Tanganmu, pegang tanganku. Tunjukkan. Tidak bisa. Seperti ini. Ayo. Sudah bisa, aku lihat dulu. Kamu benar-benar bisa ya? Tanpa diajarin, udah bisa pose sendiri. Baiklah, hari ini terima kasih ya. Kamu harus periksa ke dokter tradisional Tiongkok. Kenapa? Tanganmu agak dingin. Pokoknya hari ini terima kasih atas bantuan besarmu. Aku traktir minum. Gak usah, hari ini agak capek, aku mau naik istirahat. Jangan pergi dong, kamu nggak ngerti kan? Minum. Itu istirahat yang paling enak. Ayo. Gelas pertama untuk merayakan Tuan Wen Peiyan. Debut karir modeling yang sukses. Habiskan. Nah, gelas kedua untuk merayakan penampilan kita berdua hari ini. Yang sangat sukses. Aku waktu itu mikir dengan akting kita berdua. Main di film mata-mata aja nggak berlebihan. Kamu terlalu lambat. Gelas ketiga. Ini minuman keras, bukan air. Aku tahu ini minuman keras.
Aku sih, tahan minum, kalau kamu nggak kuat. Minum sedikit aja. Kelihatan banget kamu nggak kuat. Kamu tahu nggak, sebenarnya aku punya pacar. Oh ya? Kok nggak pernah dengar kamu cerita? Uang. Uang itu pacarku. Kamu tahu nggak? Sebenarnya, aku sangat-sangat iri padamu. Aku iri kamu punya ayah ibu yang sangat menyayangimu. Ayah ibumu nggak sayang ya? Sepertinya nggak. Karena aku nggak pernah bertemu mereka. Lebih tepatnya, sejak aku lahir. Aku sudah dibuang oleh mereka. Aku besar di panti asuhan. Waktu kecil, aku lihat anak-anak yang diajak orang tuanya. Jalan-jalan, bisa makan enak. Pakai baju bagus, aku sangat iri sama mereka. Jadi, waktu aku 7 tahun, aku merasa melakukan hal yang sangat berani. Aku kabur dari panti asuhan. Aku ingin pergi mencari ayah dan ibuku. NAK. Kenapa sendirian? Paman, balikan aku roti, aku lapar. Baiklah. Aku traktir kamu. Kenapa kamu sendirian di sini? Ayah ibuku sebentar lagi menjemputku. Kalau kamu? Aku sengaja kabur dari rumah, sudah 2 jam. Biar orang tua tahu rasanya. Fulengla, kamu pasti kangen mereka. Aku tidak akan kangen. Kamu? Sudah waktunya, aku harus pulang. Kamu juga cepat pulang ya. Tentu saja hasilnya sudah jelas. Aku tidak menemukan mereka karena aku tidak tahu seperti apa rupa mereka. Jangan lihat aku dengan pandangan kasihan seperti itu. Aku sendiri merasa masa kecilku cukup bahagia. Aku kasih tahu ya, bukan sombong. Aku ini orangnya pintar. Apapun yang aku pelajari, cukup lihat 3 kali. Aku langsung bisa. Percaya nggak? Percaya. Kamu nggak percaya. Sekarang ini masyarakat sangat mementingkan ijazah. Orang seperti aku yang pendidikannya rendah di masyarakat ini sulit sekali bertahan. Kamu paham nggak? Kalau kamu bilang kamu nggak paham. Tapi kalau nggak paham, nggak apa-apa. Tapi jujur saja, aku sangat berterima kasih pada perusahaan tempat aku bekerja sekarang. Tidak mempedulikan ijazahku. Tapi belakangan ini,
perusahaan kami. Baru saja ada kura-kura kecil yang baru menjabat. Kura. Kura. Aku kasih tahu ya. Si kura-kura kecil ini baru saja menjabat, langsung menghancurkan semua rencana yang sudah kukerjakan dengan susah payah. Dihancurkan semuanya. Dia ngerti apa sih? Perusahaan yang bagus ini, aku sangat khawatir. Begitu dia menjabat, perusahaan ini akan hancur. Pernahkah kamu berpikir tentang hal ini? Mungkin ini pertimbangan semua orang. Tidak mungkin. Aku tanya kamu, apa aturan dasar pacar? Yaitu, pacar perempuan ikut memaki siapa? Pacar laki-laki harus ikut memaki. Ayo, ayo, ikut aku memaki bosku. Dia adalah bajingan bodoh. Bosmu adalah bajingan bodoh. Kamu tidak bisa. Kamu harus lebih keras. Bersama aku, teriakkan dengan keras. Bosku, bajingan bodoh. Bosmu adalah bajingan bodoh. Dia benar-benar bajingan bodoh. Sintong. Wen Peian, sialan. Kamu benar-benar binatang. Wen Peian. Katakan, apa yang kamu lakukan padaku tadi malam? Tidak melakukan apa-apa. Aku minta melihat rekaman CCTV di atap tadi malam. Tidak boleh. Kamu tidak punya hak untuk melihat. Baiklah, kalau kamu tidak mau tunjukkan, berarti kamu merasa bersalah. Aku bisa melaporkan ke polisi. Aku bisa menggunakan senjata hukum untuk menghukummu. Maaf, Tidak apa-apa. maaf. Aku benar-benar tidak sengaja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku akan mencuci bajumu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku harus membantumu mencuci. Aku harus bertanggung jawab. Kamu beri aku kesempatan. Aku akan mencuci bersih. Berikan padaku. Kamu tunggu di sini. Tenang, aku pasti akan mencuci bersih. Kamu tunggu di sana. Cepat kok, kamu tunggu di sini. Sintong. Sintong, kembalikan bajuku. Sintong.
Maaf, maaf. Sudah cukup? Maaf ya. Sungguh maaf, biasanya aku minum tidak seperti ini. Baju ini akan aku kembalikan setelah dicuci. Aku menyarankanmu untuk berhenti minum alkohol mulai sekarang. Aku bersumpah, aku tidak akan minum alkohol lagi. Gaya berpakaianmu itu sangat modis. Halo, ada apa? Pagi ini Departemen Pemasaran kita akan rapat bersama Presiden Direktur Galileo. Aduh, aku lupa. Aku segera datang. Aku tahu. Jangan lupa minum obat. Segera sampai. Perlu aku antar? Apa tidak merepotkan? Kamu mau kemana? Gedung Sihai. Terima kasih ya, sudah melupakan kesalahan lalu dan masih mau mengantar. Mau ngapain di gedung Sihai? Kalau kamu tidak enak, turunin aku di stasiun MRT depan saja. Aku bisa pergi sendiri. Tidak apa-apa. Kebetulan searah. Kamu belum bilang. Mau ngapain? Aku mau kerja. Bosku si bodoh, Xiao Wang. Terima kasih ya. Malam ini aku traktir makan. Maaf. Kok kamu di sini? Aku. Asisten baru Presiden Direktur. Ini Presiden Direktur kita. Halo, Presiden Direktur. Baik. Hari ini kalian berdua terlambat, jangan diulangi lagi. Tunggu sebentar. Apa-apaan ini? Kapan kamu bisa jadi asisten di perusahaan kita? Hari pertama kerja, masa percobaan belum selesai. Rapat, cepat. Kamu juga rebutan, kan? Cepat suruh dia cetak lebih banyak. Toilet di ujung desa sudah kehabisan tisu. Bagaimana menurutmu tentang proposal ini? Boleh. Hanya pohon-pohon ini saja? Maaf. Maaf ya. Presiden datang.
Tidak benar, kenapa bos duduk di sini? Ana, Halo semuanya. Hari ini, agendanya adalah, kami ingin berdiskusi dengan rekan-rekan dari divisi pemasaran. Tentang pasokan produk Q3 dan Q4. Dan pemasaran. Pertama-tama, tolong perkenalkan tentang pasokan produk. untuk kuartal Q3 dan Q4. Kami berencana meluncurkan beberapa makanan khusus berdasarkan tema siaran liburan. Seri makanan tradisional non-warisan budaya yang trendy. Kami memilih dari grup pangan Pak Oda, yaitu Sia Olong Bao dan Siamai. Masalah yang begitu jelas, kamu tidak melihatnya? Mengerti. Makanan non-warisan budaya, ini ide yang sangat bagus. Ada nilai jual, ada keunikan, dan juga enak. Aku sangat suka makan. Bodohnya. APA yang Camel. Selamat pagi semuanya, tentang rencana operasional produk. Aku punya sedikit keberatan. Inikah Galileo yang galak dalam bayanganku? Bukannya kamu baru pertama kali kerja? Berani-beraninya berkeberatan. Kamu tahu apa? Makanan matang non-warisan budaya grup Pak Oda memang bagus. Tapi teknik pembuatannya sangat berbeda. Mereka hanya mempertahankan bentuknya, tapi sama sekali melupakan jiwa di dalamnya. Jadi usulku adalah, ganti dengan yang lain. Tak disangka, dia benar-benar melakukan penelitian. Bagaimana menurutmu? Aku sangat setuju dengan idemu. Aku berpikir sama sepertimu. Ternyata seperti yang kuduga, presiden yang tidak kompeten ini pasti akan membuat perusahaan bangkrut. Untuk seri dessert, kami berencana melanjutkan kerjasama dengan Grup Mizi. Tidak bisa. Produk grup Mizi memang pernah laku keras. Tapi seri coklat yang mereka luncurkan baru-baru ini, kemasannya biasa-biasa saja dan kuno, tidak sesuai dengan citra merek Sihai. Yang baru saja mengusulkan tema muda dan menyenangkan. Selain itu, mereka menggunakan krim nabati murah untuk menggantikan krim hewani asli. Jadi, bagaimana pendapat Anda? Aku juga merasa tidak cocok. Kita bisa ganti dengan yang lain, misalnya Taoyuan dessert. Taoyuan Dessert baru saja menaikkan harga tahun ini. Masih ada Grup Le Xiong. Kasus keamanan pangan Lesiong masih berlangsung, kredibilitasnya tidak tinggi. Orang ini terlalu berani, di depan banyak orang seperti ini. Langsung ke bosnya sendiri, hebat-hebat, si kura-kura kecil. Seperti ayam kecil yang lemah. Di sini, aku juga mengumpulkan Q3 Q4. Gagasan operasional produk lain, ingin kusampaikan pada kalian. Pertama, harus memastikan menggunakan krim hewani. Dengan begitu kita bisa mempertahankan sebagian besar pengguna. Bagaimana? Cakep kan? Aku justru merasa asisten kecil ini lebih cakep daripada direktur. Asisten kecil. Kamu tidak merasa dia terlalu banyak bicara? Grup Sihai kita ini butuh asisten yang belak-belakan seperti ini. Jangan berdebat, dua orang ini. Aku sama sekali tidak mengerti. Bagaimana? Aktingku lumayan kan? Tadi ada beberapa bagian yang cukup ekstrim. Untungnya kerja sama kita lancar. Aku tidak merasa ada yang lancar. Ayo. Kenapa Sintong ada di perusahaan kita? Kamu tahu? Aku tidak tahu. Bukannya aku suruh kamu cari? Aku tidak menemukan apa-apa. Lalu, kenapa kamu tidak ingin dia tahu? Kalau kamu adalah direktur? Kakak menepati janji, siang ini aku traktir makan enak. Kamu tersenyum. Senyummu tidak normal. Aku tersenyum? Ayah. Bahagia, dan agak mesum. Wen Peayan,
Aku beritahu dengan pasti. Kamu dalam masalah. Halo. Bagaimana? Karyawan, hotpot buatan sendiri. Ini yang kamu sebut makan enak? Ini sudah kuberi tambahan, cepat duduk. Cium, wangi tidak? Sangat wangi kan? Kamu, kenapa tiba-tiba datang ke grup Sihai kita? Untuk jadi direktur? Bukan, jadi asisten direktur. Keluargamu kan kaya, ya? Aku. Jangan bicara. Biar aku tebak. Pasti ayahmu memberimu tugas. Bilang. Wen Peiyan. Kamu harus menemukan pacar. Baru bisa mewarisi bisnis keluarga kami. Jadi, kamu menemukanku untuk jadi pacar kontrak. Menyembunyikan identitas di grup Sihai, belajar, lalu pulang. Untuk mengambil alih grupmu. Benar, kan? Benar. Grup Sihai ini. Pasti pesaingmu. Kamu jadi mata-mata di sini. Belajar. Utamanya untuk belajar. Wah, kamu datang di waktu yang tidak tepat. Direktur baru kita ini kelihatan banget. Orang yang tidak bisa diajak berkembang. Di dekatnya, kamu tidak akan belajar apa-apa. Gimana? Rasanya enak, kan? Yang penting enak. Aku. Ada sesuatu yang ingin ku minta bantuan. Katakan, selama dalam kemampuanku, pasti ku bantu. Kamu kenal Kissing? Maksudmu itu? Selebgram kissing? Aku ingin kamu bantu membujuk si brengsek kecil itu. Untuk menandatangani Kissing atau mungkin berkolaborasi dengannya untuk beberapa siaran langsung, gimana? Tapi aku dengar dia tinggal di luar negeri terus. Itu kan cuma masalah tiket pesawat, masa kamu? Sekarang sudah jadi asisten si brengsek kecil itu. Kalau ada waktu, bantu aku bisik-bisik ke dia. Soal ini, tunggu sebentar. Kissing sudah kembali. Ada apa? Si brengsek kecil cari kamu. Kalau gitu, cepat makan. Dia itu pendendam, jangan sampai kamu membuatnya marah. Cantik banget, sangat menawan. Semangat. Wen Peiyan tahu aku sudah kembali? Tentu, setiap gerak-gerikmu dia pantau. Pastinya dia sangat gugup. Soalnya, aku adalah pengganggu kecilnya. Kenapa kembali sekarang? Jangan-jangan mau buat masalah lagi? Bagian operasional. Sudah kirim proposal Ancor baru? Apakah ada kissing di dalamnya? Sama sekali tidak boleh dia. Tentu saja. Dan juga, kalau kissing mencoba mengorek informasi darimu, jangan beritahu dia. Hubungan antara aku dan Sintong. Presiden Direktur. X Ian Tong. Kenapa baju de serbo? Kenapa tidak mencetak pintu? Kopi harus diseduh seperti ini, mengerti? Jangan sampai aku mengajarimu untuk kedua kalinya. Kenapa kamu tidak mengetuk pintu? Kenapa kamu tidak mengetuk pintu? Aku sangat buru-buru, maaf sekali. Itu, proposal Ancor baru, sudah aku lihat. Aku datang untuk membicarakan ini, perusahaan kita.
Bukankah mau buka live streaming baru? Kata kunci untuk live streaming adalah semangat plus wanita mandiri. Menurutku, berdasarkan poin-poin ini, kissing paling cocok. Tapi kenapa kissing harus dieliminasi? Tolak dia. Menurutku kissing, dari semua aspek. Tidak bagus. Kamu ngerti apa? Apa Xi and Tong sudah hilang? Dari yang aku tahu, latar belakang keluarga kissing sangat kaya. Tapi selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah mengandalkan sumber daya keluarganya. Berusaha langkah demi langkah, sampai menjadi ancor top seperti sekarang. Tidak bisa hanya disebut sebagai ancor atau selebgram biasa. Menurutku, kissing adalah perwakilan paling tepat untuk wanita modern. Sudah kubilang. Kissing tidak cocok, kita pertimbangkan lagi. Baik. Aku tanya kamu. Aku. Aku tanya kamu. Jujur, mandiri, sangat ramah, dan juga imut. Ancor seperti ini banyak? Gak kenal bertahun-tahun, tidak ada skandal, tidak ada komentar buruk. Seberapa banyak sih host kayak gini? Penjualan live stream selalu masuk top 10. Seberapa banyak sih host kayak gini? Tapi. Nggak ada tapi, jawabannya udah jelas banget. Kissing. Pastinya cuma di live stream si Hai Juanki. Kandidat terbaik. Saran Sintong perlu dipertimbangkan lagi. Gimana menurutmu? Ini semua cuma image. Iya, kalian beneran kenal dia? Aku kan kenal banget, bos. Aku rasa. Sekretaris akhir-akhir ini juga gila ya? Bukan menurutmu, tapi menurutku. 3 hari, siapkan proposal host baru. Udah. Rapat selesai. Xi and Tong. Jangan marah. Sintong juga demi perusahaan kok. Oh ulu. APA. Maaf, kasihkan. Kissing bilang mau cari aku. Tolong cek dia, mau ngapain lagi nih? Sekretaris direktur akhir-akhir ini sok banget. Tapi kamu lebih sok, udah dibilangin nggak bakal berhasil. Ngel banget sih. Banyak host mau kerja sama-sama kita. Kenapa sih maksa kissing? Iya juga ya. Aku mohon, lepaskan kissing dan aku juga. Oke. Aku cuma mau nangkep si Galileo itu. Diikat di tiang Roma terus dibakar hidup-hidup. Aku kasih solusi. Mending pindah ke kissing, lagian. Yang dibakar itu Bruno. Santai. Si Galileo ini nggak bermutu banget. Aku nggak percaya nggak bisa. Aku tahu kenapa direktur nolak proposalmu. Kenapa? Aku kasih tahu rahasia. Sumpahin diri sendiri jomblo seumur hidup. Jangan bocorin ke orang ketiga. Aku sumpahin jomblo 8 turunan. Tidak akan memberitahu orang ketiga. Apa itu? Kissing adalah saudara kembar Galileo. Aduh. Tapi mereka berdua tidak mirip. Kembar itu ada yang identik dan tidak identik. Kamu benar. Kalau begitu, mereka bersaudara bekerja sama. Bukankah seharusnya lebih lancar? Keluarga kaya, dalam seperti lot. Bisnis keluarga biasanya diturunkan ke anak laki-laki, bukan perempuan. Tapi adik perempuan Kissing dengan usahanya sendiri. Membangun kerajaan, membuat direktur terkesan. Aku mengerti. Maksudmu, kedua saudara ini sedang memperebutkan warisan si Hai. Semakin seperti ini, semakin tidak boleh membiarkan si brengsek menang. Dengan pola pikir dan kemampuan segitu, mana bisa menyaingi Kissing? Aku akan membantu sang putri naik tahta.
Bagaimana kamu tahu banyak sekali? Karena mantan direktur adalah kakek buyutku. Memang bisnis keluarga. Halo, Kissing. Maaf mengganggu. Aku sangat menyukaimu. Ini hadiah untukmu. Minta tanda tangan? Betul, tapi aku ingin kamu menandatangani ini. Halo, perkenalkan. Aku Sintong, staf operasional grup Sihai. Sehai? Aku datang tanpa permisi, ingin mengundangmu menjadi tamu di siaran kuliner Sihai. Bagaimana? Tertarik? Pasti ini inisiatifmu sendiri, kan? Mana mungkin Sihai mengundangku? Jujur saja. Rencana ini memang aku buat sendiri. Silakan dilihat dulu. Kalau kamu setuju, aku bisa coba meyakinkan perusahaan. Tidak usah, terima kasih. Aku tidak ingin datang ke Sihai sebagai tamu. Aku mengerti. Sebagai pemegang saham 0,01% Sihai, aku ingin menyampaikan dibanding direktur sekarang. Aku lebih mendukungmu. Aku lebih berharap kamu bisa menjadi pemimpin Sihai di masa depan. Kalau kamu begitu tulus, aku lihat kontraknya dulu. Baik. Silakan dilihat. Wen Peiyan. Kenapa ada di ponsel Kissing? Masih foto mesra berdua. Kissing. Pernah terlibat kasus percintaan. Identitas pasangannya misterius. Jangan-jangan orang itu adalah Wen Peiyan. Wen Peiyan yang memutuskan Kissing. Dan Kissing masih belum bisa move on. Ini adalah titik baliknya. Rencananya sudah bagus. Tapi maaf, aku belum pertimbangkan untuk ke Sihai. Tidak apa-apa. Aku ingin bertanya sedikit. Kamu dan orang di wallpaper HP ini, apa hubungannya? Kamu tidak tahu hubungan kita? Mantan pacar. Sudah putus tapi wallpaper belum diganti. Berarti kamu masih ada perasaan padanya. Kalau begitu, aku pikir aku bisa coba bantu memperbaiki hubungan kalian berdua. Jika kamu butuh, Lalu apa hubunganmu dengannya? aku partner kerjanya. Kamu yakin bisa? Semua tergantung usaha. Aku yakin tidak ada pria yang bisa menolak gadis secantik dan sebaik kamu. Tanda tangan. Maaf. Terima kasih. Kerjasama yang menyenangkan. Aku juga Little Star. Kerja sama apa? Ya, bos. Apa yang kalian bicarakan tadi? Aku tidak dengar jelas. Si kepiting pasti sudah menduga gerakanku. Sengaja mendahului untuk menggagalkan kerjasama kita. Aku mewakili semua Little Star untuk menjenguk Kissing. Bos, kenapa kamu juga di sini? Urusan direktur jangan ikut campur. Kalau tidak ada keperluan, silakan pergi dulu. Baik. Kalau begitu aku tidak mengganggu kalian bersaudara. Bagus, sukses besar. Kissing berhasil menaklukkan Sihai. Sampai jumpa, bos. Ini adalah orang yang pernah kamu ceritakan padaku? Pacar palsu Wen Peiyan. Iya, nggak nyangka dia bisa segitu nekatnya. Ayah bilang, asal Wen Peiyan punya pacar, dia bisa mengambil alih Sihai. Makanya dia agak Sintong buat jadi pacarnya, tapi Tong sekarang kerja di Sihai. Dan dia selalu ngira aku ini direktur utama. Gimana? Jelas nggak penjelasanku? Ngerti sih tapi kayaknya nggak juga. Aku cuma merasa mereka berdua cocok aja gitu. Terus, kamu beneran mau jadi bintang tamu? Nggak cuma jadi bintang tamu. Aku juga mau dia benerin. Hubungan aku sama Wen Peiyan. Maksudnya? Dia ngira aku mantan pacarnya Wen Peiyan. Masa sih?
Loh, marah nih? Udah ribet begini malah mau nambah ribet lagi. Jangan marah dong. Galak amat sih. Udah berapa lama nggak ketemu? Sayang dong. Kakakku belum tahu hubungan kita kan? Sekarang dia cuma mikirin perusahaannya sama dirinya sendiri. Sama Sintong, aku kayak. Udah kayak angin lewat aja. Penasaran banget reaksinya kalau dia tahu kita pacaran. Jangan deh, aku nggak penasaran. Dia kalau tahu, pasti bakal ngamuk. Suami jelek juga harus ketemu kakak ipar dong. Biarkan badai datang lebih dahsyat. Cepetan pergi. Sini-sini. Ada apa hari ini? Lengkap banget makanannya. Aku mau minta tolong dikit. Dari awal nih, tolak semua syuting. Bukan urusan syuting, aku minggu depan ada. Ujian sertifikasi psikologi, bagian hipnotis gitu. Aku masih kurang, jadi mau minta tolong kamu. Jadi kelinci percobaan dong. Kelinci percobaan yang nggak dipukul kepalanya. Sekarang bayangin. Kamu lagi di pantai. Angin laut. Mengusap lembut pipimu. Sinar matahari yang hangat menyinari wajahmu. Kamu merasakannya. Sangat nyaman. Sekarang, bisakah kamu bercerita tentang mantan pacarmu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Di dalam hatimu, apakah kamu masih memikirkannya? Tidak tahu. Dia benar-benar tutup mulut ya. Cara lain. Kamu, apakah pernah memiliki momen berdua yang tak terlupakan? Maybe. Bosmu itu si brengsek. Kamu, apakah tidak ingin momen indah ini berakhir begitu saja? Setelah kerjasama berakhir, putus dengan damai. Dan tidak akan bertemu lagi selamanya. Di Kerjasama yang menyenangkan. kamu mencintainya. Benar kan? Cinta. Apakah kamu ingin melanjutkan hubungan dengannya? Ingin. Kalian berdua masih saling mencintai, tapi tidak ada yang mau mengalah. Terkadang, sekali berbalik badan, artinya selamanya. Karena kalian berdua saling mencintai. Aku akan membantu kalian. Sekarang kamu bisa perlahan membuka matamu. Bagaimana perasaanmu? Kapan aku tertidur? Terima kasih atas kerjasamanya. Bangunlah. Ayo makan. Besok adalah hari kencan. Jangan lupa kosongkan waktumu. Ayahmu masih tidak percaya ya? Mana mungkin dia mudah percaya. Sebenarnya sudah tidak ada yang memantau kita lagi. Hanya
Sekadar ingin berkencan denganmu. Kebetulan ini kesempatan yang baik. Pagi. Hari ini naik ini untuk kencan? Ini namanya piknik bersepeda. Ayo. Tidak mungkin. Halo. X Ian Tong. Kebetulan banget. Ketemu kamu di sini. Lama nggak ketemu. Kamu. Kissing sudah setuju kerja sama dengan kita. Dia sekarang udah mutusin buat jadi bintang tamu di Live Si Hai. Jadi bintang tamu. Bukannya bos bilang. Udah deh, jangan urusin si brengsek itu. Aku punya rencanaku sendiri. Kalian berdua. Kita berdua. Nggak kenal. Kita berdua kan udah kenal lama. Lama nggak ketemu, badan masih terjaga ya? Payudara masih gede juga. Marah-marah apaan sih? Kalian lagi kencan ya? Nggak. Perkenalkan, ini pacarku. Sintong. Nggak perlu pakai aku buat bikin mantan cemburu. Apalagi aku ini siapa? Bisa bikin kissing cemburu. Kita lagi kencan, jadi. Kan kita udah kenal, mending main bareng aja. Iya, sekalian kita bisa ngobrol-ngobrol. Ayo. Ngobrol-ngobrol yang seru. Kamu. Apa? Kamu tahu hubungan dia sama bos kan? Tahu dong, dia kan adiknya bos. Iya, terus maksudmu ngapain begini? Aku harap kalian bisa rujuk lagi. Ngomong apaan sih? Rujuk apaan? Waktu dihipnotis, kamu ngomong apa aja? Aku ngomong apa? Kamu bilang, kamu masih sayang sama dia. Aku sayang sama dia? Aku lihat di sana bagus tuh. Aku mau rekamin buat bahan vlog dulu. Pacarmu cantik ya? Sebenarnya kamu kemari mau apa sih? Aku dengar ayah bilang, kalau kamu tidak pacaran, kamu tidak bisa mengambil alih perusahaan. Jadi itu alasan kamu punya pacar? Kalian berdua bikin palsu, kan? Ada urusan apa denganmu? Aku khawatir sama kamu. Kenapa kamu marahin aku? Aku sebagai adik, peduli dengan masa depan kakak, ada masalah apa? Aku peringatkan kamu dulu. Jangan main-main denganku. Kakak, Dua orang ini benar-benar cocok. mana mungkin aku punya niat jahat? Apa aku harus langsung bilang ke ayah? Kalau kamu menipunya, Adik, kenapa kamu? PR-ku belum selesai. Seleka, Ambil punyaku saja. lalu kamu gimana, Kak? Gak apa-apa. Wen Pian, panggil orang tuamu ke sini. Kamu sangat mengecewakanku. Yang terhormat Ibu Xiaoyan, halo. Aku Wen Peiyan dari kelas 1 SMA. Aku sudah meneliti situasi kedua keluarga kita, dan berpendapat kamu adalah pasangan terbaik untukku. Oleh karena itu, aku ingin berdiskusi tentang pernikahan.
Kenapa tadi kamu melakukan itu? Aku hanya ingin membantumu. Wan Pian, panggil orang tuamu ke sini. Kamu sangat mengecewakanku. Bisa bantu aku kasih surat ini ke kakakmu? Bisa. Surat balasan dari Wen Peiyan. Terima kasih. Qixing, kenapa kamu sembarangan balas surat orang? Kakak, aku rasa hal ini bisa ganggu belajarmu. Makanya aku bicara keras. Kamu tidak akan marahin aku karena dia, kan? Wan Pian, panggil orang tuamu ke sini. Kamu sangat mengecewakanku. Dari kecil sampai besar, adikku tercinta. Selalu menggunakan cara yang sama untuk mempermainkan kakaknya. Menjadi anak yang mengecewakan ayah. Sekarang, dia menatapku dengan tatapan yang sama. Aku tak akan tertipu lagi oleh tatapannya. Aku sudah berencana menikah, percaya atau tidak. Tak perlu membuktikan apapun padamu. Kalau begitu, ini jadi aneh. Sebenarnya hari ini Sintong yang mengajakku. Dia mengira aku mantan pacarmu. Agar aku mau jadi bintang tamu. Dia janji akan mempertemukan kita lagi. Sampai rujak kembali. Kalau gitu aku jadi bingung. Pacar kamu ini. Maksudnya APA? Apa demi perusahaan? Wah, mulia sekali. Kamu kelihatan sedih. Dia mendorongmu ke orang lain, bikin sakit hati ya? Jangan-jangan dia cuma pura-pura. Tapi kamu serius beneran, Bang? Kan kamu tahu ini salah paham. Ngapain datang? Aku kan gak bisa jelasin salah pahamnya. Terpaksa datang deh. Biar kamu gak susah. Lagi pula, aku cuma kangen aja. Jangan-jangan mau ngadu ke ayah ya? Bang! Aku udah gede. Aku akan rebut kembali. Semua yang seharusnya jadi milikku. Apa maksudmu? Hak mengelola perusahaan. Jangan main-main dong. Ini bukan main-main. Kenapa kalian cowok punya ambisi disebut hebat? Kami cewek disebut main-main? Nggak adil. Ayah aja udah setuju. Sintong. Kamu baik-baik aja? Nggak apa, cuma keselio. Aku lihat. Nggak apa-apa, aku sering keselio. Aku bantu kamu beri. Makasih, Hei Tai. sudah kubilang. Qixing masih di sini. Turunin aku. Tunggu aku ambil motor. Tunggu ya. Qixing, Duduk. maaf ya, ganggu kalian berdua ngobrol. Gak apa-apa. Karena aku udah tanda kontrak, apapun yang terjadi. Aku akan menjalankan kewajibanku. Jadi bintang tamu. Berapa kali pun bisa. Kamu ini lebih baik dari yang kubayangkan. Aku pergi dulu. Dadah. Qixing mana? Qixing bilang, dia ada urusan duluan. Ayo, Aku bisa. pelan-pelan.
Duduk yang benar. Ayo jalan. Urusanku jangan kamu pikirkan lagi. Oke? Kalau kamu beneran suka sama kissing, aku ada cara buat meyakinkan direktur. Kamu bisa apa sih? Udah, jangan ikut campur. Pelan-pelan dikit. Hari ini kita turunin harganya. Hari ini kita diundang ke kantor pusat Lin's Dessert. Bisa dilihat di kedua sisi, penuh dengan kue kecil. Lin's Dessert emang selalu yang terbaik di industri ini. Lihat nih, yang paling klasik, coklat mousse hitam putih. Nggak nyangka Wenpeian beneran bisa meyakinkan. Galileo buat kontrak kissing. Kayaknya dia beneran masih suka sama kissing. Kalau kissing masuk perusahaan, pasti dia seneng banget. Aku harus cari kesempatan buat kasih tahu dia. Kalau aku ini direktur Sihai yang dia benci. Apapun reaksinya, aku harus ambil langkah ini. Lapisan putih mousse coklat yang manis dan asli. Paling bawah ada cake coklat yang lembut dan lembab. Kenapa matanya kelihatan sedih gitu ya? Banyak banget kue kecil hari ini, sayangnya nggak bisa dimakan. Ada APA, Qisheng? Kamu baik-baik aja? Oh, Ulu bereaksi berlebihan. Pasti lagi nutupin aku. Masih pura-pura dingin, padahal jelas-jelas peduli sama kissing. Tangan kamu sakit? Emang benar temen 8 tahunku. Hubungan kakak adik ini jelas dalam, aku nggak lihat. Ada permusuhan keluarga kaya sama sekali. Gimana kalau kita ke rumah sakit dulu? Syuting hari ini bisa dibatalkan kok. Tidak apa-apa, cuma luka kecil. Jangan sampai mengganggu syuting. Tidak boleh. Bagaimana jika ternyata retak tulang? Oh, Ulu sepertinya berakting berlebihan. Tapi wajar sih, anak ini. Dari dulu memang tidak punya bakat akting. Ikatan darah lebih kuat dari segalanya. Hanya bisa terlihat di saat-saat sulit. Retak tulang, itu serius. Tidak apa-apa, jangan berlebihan. Benar. Kissing sudah menandatangani kontrak dengan Sihai. Kalau begitu aku harus cepat-cepat membantunya menyelesaikan urusan Wenpeian. Nah, kita lanjutkan syuting. Ayo lanjut. Ayo mulai syuting. Ayo. Mulai. Hari ini di live streamingku, bukan 98. Hanya 68. Hari ini cerah sekali. Iya, Setiap pepohonan dan rerumputan di sini, aku hafal betul. aku ingat dulu di sini ada sebuah panti asuhan. Aku besar di sini. Tapi aku tidak menyangka akan syuting di sini hari ini. Jika dia tahu aku yang memilih tempat ini, pasti sangat tersentuh. Untuk jujur padamu, aku sudah mempersiapkan semuanya. Banyak tempat bagus tidak dipilih, malah memilih sini. Efek syuting pasti akan berkurang. Tahukah kamu, waktu kecil, aku sering melukis di tempat ini, dikelilingi bunga. Tidak menyangka, hari ini juga sama, penuh dengan bunga. Mana mungkin aku tidak melakukan riset sebelum bertindak? Sayang sekali bunga-bunga ini dibuang setelah syuting. Nanti dijual online, bisa dapat untung. Sekarang suasana sudah pas, waktunya juga tepat. Seharusnya sudah bisa kuberitahu. Tahukah kamu, bunga yang di pot itu namanya apa? Ini tidak bisa mengalahkanku. Dalam mitologi Yunani kuno, Adonis adalah dewa cinta dan kecantikan. Pemuda tampan yang dicintai Afrodite.
Saat berburu, dia terluka oleh babi hutan hingga tewas. Aphrodite menangis, air mata dan darahnya berubah menjadi bunga ini, sehingga bunga ini juga melambangkan kecantikan dan cinta. Ini kan bunga peoni, masih saja sombong. Aku rasa, dia pasti terpesona padaku. Sintong, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, sebenarnya. Aku tahu. Kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Sejak kapan kamu tahu? Aku sudah tahu sejak lama. Jadi kamu sudah tahu sejak lama ya? Aku sudah tahu sejak lama. Kamu masih menyukai kissing. Ingin aku membantumu mengatakan hal yang baik. Kali ini kamu bisa meyakinkan si brengsek untuk bekerja sama. Itu karena di hatimu masih ada dia. Apanya? Kamu hanya pura-pura kuat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hanya mulutmu ini. Bukan. Aras, Yang ingin kukatakan adalah, Packing. aku si kecil. Masih sakit? Sakit. hubungan kakak adik ini jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Apa yang terjadi? Kalau kau tie up, aku tidak akan sakit lagi. Apakah dua orang ini berakting terlalu berlebihan? Rasanya enak punya keluarga. Sudah cukup? Belum. Malam ini bantu aku menghilangkan rasa sakit. Mereka berdua sedang berakting apa? Hubungan kakak adik ini terlalu baik ya. Yori Chising. Seharusnya tidak ada masalah besar, hari ini kalian semua sudah bekerja keras. Kamu. Tidak ada yang ingin kau katakan pada kissing? Kamu sangat cantik hari ini. Terima kasih pujiannya. Rencana pengakuan hari ini gagal. Meskipun Wenpeian masih sedikit tertutup. Tapi ada kemajuan. Senang. Packing. Hari ini syuting berjalan lancar, packing lebih awal, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Aku nggak ikut deh, lagi jaga berat badan. Kalian aja yang makan banyak. Aku juga ada urusan nanti. Aku nggak ikutan makan sama kalian. Kenapa sih selalu kasar sama dia? Aku lapar. Yuk makan. Mimpi kali kamu. Nggak bakal bisa dapetin kissing dari keluarga kami. Paket pasangan untuk 2 orang. Hari ini, kalau upload foto di Xiaohongshu bisa dapat diskon 40%. Kenapa harus pesan paket? Pesan biasa nggak bisa? Pesan biasa mahal banget. Masa kamu nggak mikirin? Kepentingan perusahaan. Aku aja belum nanya. Gimana caranya kamu bisa ngebujuk Galileo? Buat kontrak kissing? Galileo itu sebenarnya nggak kayak yang kamu kira. Dia langsung setuju aja, nggak ngomong apa-apa. Segampang itu? Aku cuma ngasih tahu pemikiranku aja ke dia. Jangan-jangan ada jebakan di balik ini? Aku harus kasih tahu kissing nggak ya? Sersan, Kissing hari ini cedera. Kamu panik banget, aku bisa lihat. Kamu masih nggak bisa move on dari perasaan kalian berdua. Diam. Aku ngerti kok. aku nggak mau bahas dia. Dasar kamu ini. Kamu harus belajar jujur sama perasaanmu. Kabur. Nggak bakal selesain masalah. Yang harus kamu lakuin, itu ungkapin cintamu ke dia dengan berani. Ngapain kamu liatin aku gitu? Jangan-jangan kamu mau makan aku? Santai aja.
Besok. Aku bantu janjian sama Kissing. Ngomong nggak pakai bawa golong. Awas aku lapor polisi. Cakep banget. Yang ini juga cakep. Kok kamu bisa dateng? Emannya nggak senang aku dateng? Aku yang ngajak Kissing ke sini. Hari ini ulang tahunku. Hari ini ulang tahunmu? Iya. Jadi hari ini kalian berdua punya hak istimewa. Kalian pesan, aku yang masak. Bagaimana? Apa yang kami pesan? Kamu bisa masak semuanya. Tentu saja, belajar sambil masak. Ayo, mau makan apa? Aku mikir dulu. Kalau gitu, aku mau sayur daun krokot. Tahu goreng pedas. I can kakap cookies. Jammer porcini. Oke. Tambahkan satu lagi, masakan favorit kita dulu, Liu Xiangsu. Aku mau satu. Menu ini cukup untuk kita bertiga, kan? Ini ulang tahunmu, kamu yang berkuasa. Tadi kamu bilang kalian berdua suka makan masakan apa namanya? Liu Xiangsu. Resep Liu Xiangsu. Kamu cari resepnya sekarang? Iya. Belajar sekarang. Masak sekarang. Rasanya enak, kan? Aku orang jujur, hari ini atas nama ulang tahunku. Aku mengundang kalian ke sini hanya ingin membuat kalian berbaikan, kembali seperti dulu. Aku jelaskan dulu, aku dan dia. Berdua hanya akan masuk. Jangan sampai kamu salah paham. Ada apa? Kalau dia tidak mau mulai lagi, gimana? Dia pura-pura. Kamu tidak tahu, kemarin di lokasi syuting. Dia melihat kamu terluka, lebih panik dari siapapun. Matanya itu. Siapapun yang punya mata bisa lihat. Sangga. Sintong, kamu sama sekali tidak paham situasinya. Aku paham. Kamu tidak. Dengar dulu, kalian berdua sekarang ini. Tidak ada yang mau mengambil langkah pertama. Dengar aku. Aku tidak ingin melihat dua orang yang saling mencintai. Saling melewatkan. Kadang kau sudah terlewat. Akan selamanya. Ayo. Kita minum sampai mabuk. Tidak pulang kalau belum mabuk. Makanan favorit kalian. Liu Xiangsu. Makan lebih banyak. Bersulang. Aku sudah mabuk. Urusan kalian berdua. Kalian selesaikan sendiri, aku tidak ikut campur. Aku duluan. Tidur. Hari sudah larut, kita cukup sampai di sini saja. Kamu harus lanjut. Lebih baik kamu bisa memberikan hasil dari pembicaraan ini. Sintong, jangan keras kepala. Aku lihat, kalian berdua sepertinya belum cukup minum. Kalau sudah begini, rasanya seperti aku yang merusak suasana. Ayo, ayo. Aku akan temani kalian minum sedikit lagi. Lihat saja, apa hasil dari pembicaraan kalian berdua. Jangan sia-siakan hidangan lezat di meja ini. Tak kusangka, kamu cukup sabar dengannya. Sepertinya tebakanku benar, Kak. Kamu sudah terlalu dalam, ya? Kami hanya hubungan kerja saja. Masih saja keras kepala. Kamu tidak ingin tahu, apakah Sintong benar-benar menyukaimu? Apa alasan dia tidak menyukaiku?
Sombong itu tidak ada gunanya selain bau. Baik. Kalau begitu, apa pendapatmu? Menurutku, Hari ini, di hari yang sangat penting ini, aku ingin bersama kalian berdua membentuk tim 3 orang. Untuk bersama-sama membahas rencana besar Sihai. Membahas bagaimana membantu Qixing merebut kembali hak pengelolaan tertinggi Sihai. Ada pertanyaan? Silakan. Bosmu seburuk itu? Pertanyaan bagus. Bosku ini punya 3 dosa besar. Ketiga, rencana yang kutulis dengan susah payah. Dia bilang tidak ada dukungan data. Apakah data begitu penting? Kedua, orang seperti kami yang sejak kecil berjuang untuk hidup dan meninggalkan sekolah, apakah benar-benar buruk? Apakah kami benar-benar tidak sebaik lulusan universitas ternama? Bisakah dia benar-benar melihat kemampuan kami? Dan yang paling penting, dia picik. Qixing jelas sangat berbakat. Dia takut kemampuan Qixing melebihi dirinya sendiri. Jadi tidak mau menandatangani kontrak dengan adik kandungnya sendiri. Hatinya benar-benar sekecil ini. Tidak bisa lebih dari itu. Jadi, apakah ini adil? Kamu juga merasa tidak adil, kan? Iya dong. Dunia ini mana ada banyak hal yang adil. Qixing, dia sudah sangat hebat. Tapi hanya karena dia perempuan, dia jadi dipinggirkan oleh keluarga. Bahkan bilangnya dengan alasan yang indah, demi melindungi perempuan. Sejenis perlindungan. Kamu tahu nggak, sekarang perempuan harus berusaha keras banget untuk dapatkan apa yang laki-laki dapat sejak lahir. Qixing. Aku tahu. Kamu pasti sangat tidak terima. Alasan kamu ganti nama adalah untuk menggenggam nasibmu. Erat di tanganmu sendiri. Kamu hebat. Apa? Hanya karena aku perempuan. Jadi aku harus dibuang oleh orang tuaku? Aku kasih tahu kalian berdua. Rahasia kecil, sebenarnya hari ini bukan ulang tahunku. Hari ini adalah hari aku diadopsi panti asuhan. Aku bahkan gak tahu kapan ulang tahunku sebenarnya. Jadi, aku bilang ke diriku sendiri, aku harus berusaha. Aku harus berusaha 2 kali lipat. Aku harus berusaha cari uang. Aku harus berusaha membuktikan diriku. Kalau aku sebenarnya gak seburuk itu. Aku ingin membuktikan ke semua orang. Tapi aku sadar, sepertinya gak ada yang benar-benar peduli padaku. Aku juga gak tahu harus membuktikan ke siapa. Aku peduli. Kamu hebat. Sekarang aku bantu kamu kalahkan si brengsek. Oke, Kalahkan si brengsek. kalahkan dia. Sekarang juga. Qixing. Yang Sintong bilang tadi. Kamu juga mikir begitu? bagaimana perasaanku? Sepertinya tidak pernah penting, ya. Aku hanya ingin melindungimu. Aku sudah besar, Kak. Aku juga bisa melindungimu. Jaga baik-baik dia. Aku mau tidur dulu.
cantik sekali. Ini semua kamu yang siapkan. Kamu siapkan untuk kissing. Siapkan untukmu. Sintong. Aku tidak peduli apa yang kamu alami sebelum bertemu aku. Tapi aku berharap setiap harimu setelah ini bisa penuh warna, seperti bunga-bunga ini. Aku akan selalu menemanimu. Selamat ulang tahun. Ada agen rahasia di sini? Tidak ada. Aku pasti belum sadar dari mabuk, kepalaku sangat pusing. Aku pulang tidur dulu, selamat malam. Kalau gitu istirahatlah lebih awal. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamarmu. Di sebelah sana. Tidak suka. Apa maksudmu mengatakan itu hari ini? Jangan-jangan. Benar-benar menyukaiku? Tidak mungkin. Tenang dulu. Kalian berdua sekarang hanya hubungan pacaran kerjasama. Lagi pula, dia itu playboy, apa yang bisa disukai? Bersamamu hanya sandiwara saja. Jangan percaya. Tapi dia tidak terlalu playboy juga. Hati-hati. Si brengsek sendiri yang jemput kissing. Hubungan kakak beradik ini terlihat sangat baik. Terlalu baik malah. Ini. APA? Tanya sesuatu. Sudah kuduga. Direktur kita. Sudah menikah berapa kali? Kamu gila ya? Direktur dan istrinya yang sah sudah dijodohkan sejak dalam kandungan. Mereka sudah saling mendukung puluhan tahun. Tak pernah ada kabar miring sama sekali. Kalau begitu, apa mungkin? Galileo itu anak angkat? Atau kissing yang anak angkat? Mana mungkin? Mereka berdua mirip banget. Mirip? Menurutku, asisten kecil itu lebih mirip darinya. Apa? Sejak kapan matamu buta? Aku kenal dokter mata yang bagus. Bicara apa kamu? Mirip kok. Wen Peian. Galileo. Lalu? Dasar keparat.
keparat, tunggu saja. Kami saling mencintai. Kenapa tidak memberitahuku? Aku anggap kamu saudara, tapi kamu malah. Kamu mau mendekati adikku? Aku selalu ingin memberitahumu, cuma tak pernah ada kesempatan yang tepat. Kalian sudah bersama sejak kapan? Jangan tertawa. Sebenarnya, saat SMA, kami sudah saling memahami. SMA? 8 tahun? Berarti 8 tahun tak ada waktu untuk memberitahuku? Oh ulu. Aku tertipu aktingmu selama 8 tahun. Aku juga bingung, kuharap kamu mengerti. Sudah. Pertanyaan terakhir, dulu kamu mendekatiku. Benar-benar ingin jadi saudaraku? Atau ingin mendekati adikku? Aku ingin keduanya. Bukan, coba pikir. Cinta dan persahabatan tidak bertentangan, kan? Kamu tidak pantas. Aku tidak pantas jadi saudaramu yang baik. Atau tidak pantas jadi kakak iparmu yang baik. Kakak ipar. Jangan sampai aku dengar dua kata itu lagi. Kalau begitu, mulai sekarang anggap aku dua orang. Oh, lu adalah saudaramu yang baik, lu adalah kakak iparmu yang baik. Adik ipar. Kang. Presiden Direktur. Kursi ini, apakah ada masalah? Iya, memang agak tidak nyaman. Nanti saya akan pesan yang baru untuk Anda. Ada apa, Sintong? Begini. Perusahaan kita, si High Energy Live Room. Akan ada siaran perdana sore ini, butuh kehadiran Presiden Direktur. Jadi, saya mau konfirmasi jadwal dengan kalian berdua. Presiden Direktur hadir? Jangan deh, saya lebih suka low profile. Kami tidak akan membocorkan identitas. Presiden Direktur akan hadir sebagai karyawan biasa. Kalau istri saya. Sore ini Anda ada rapat yang sangat penting. Iya, rapat ini sangat penting. Bagaimana kalian berdua dengar dulu konten siarannya? Nanti di siaran. Kita akan ada permainan boneka, Presiden Direktur akan berperan sebagai boneka. Memenuhi permintaan apapun dari netizen. Permintaan yang tidak masuk akal. Bisa dipenuhi juga? Tentu, ini akan lebih mudah. Mendekatkan perusahaan dengan anak muda. Menurut saya sangat perlu. Saya rasa usul ini bagus. Menurut saya kita bisa tambahkan yang lebih kreatif. Misalnya, Ramah sambil Hasan. Ganti baju, yang unik-unik aja. bagus sekali, Presiden Direktur setuju? Hebat! Dengan dukungan Anda, saya yakin. Siaran perdana Kissing sore ini pasti sukses besar. Saya mau konfirmasi lagi. Jadwal Presiden Direktur bisa? Bisa. Saya akan atur jadwalnya. Bagus. Saya sangat menantikan siaran sore ini. Anda, persiapkan baik-baik. Sampai jumpa di live room. Ini balas dendam pribadi. Kau membuatku malu di depan banyak netizen, apalagi penggemar Kissing juga banyak. Kau meremehkanku. Apa dendamku sebesar itu? Semua demi pekerjaan. Tunjukkan yang terbaik. Semangat!